Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang bahasa tubuh. Biasanya kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu pakai bahasa lisan ataupun tulisan. Itu umumnya. Tapi sebenarnya juga ada bahasa yang diungkapkan lewat bahasa tubuh, yaitu yang selain lisan atau lidah kita ataupun tulisan, entah itu lewat pena ataupun ketikan di medsos. Dan yang lainnya itu ya bisa dari pandangan mata kita, mimik muka kita, kemudian bibir kita ketika tertawa atau senyum, atau pendengaran kita, dan lain-lain sebagainya yang kaitannya ya tubuh kita yang lain, yang ternyata juga bisa menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dengan ucapan lisan tadi. Dan itu didasarkan dalam sebuah firman Allah di surat Al-Isra ayat 36 yang bunyinya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak punya ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kira-kira artinya seperti itu. Dari ayat itu tadi kan ada kalimat pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu kan bukan yang diucapkan dengan mulut atau lidah kita, tapi tetap menurut Allah itu nanti akan dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuat oleh
ya mata, ya telinga, ya hati kita. Dan kemudian juga yang perlu kita ketahui, apa yang disebutkan di ayat itu bukan berarti hanya itu yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Bukan hanya telinga, penglihatan, dan hati saja, tapi juga yang lain. Karena seluruh tubuh kita itu diperintahkan oleh Allah juga untuk sujud kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Karena terbukti juga di ayat yang lain, kita tidak boleh buruk sangka. Dan buruk sangka itu adanya kan di pikiran kita, di otak kita. Artinya otak kita juga dipertanggungjawabkan apa yang dipikirkannya. Kalau itu baik, ya insya Allah akan mendapat nilai baik, amal soleh. Kalau buruk, ya akan menjadi amal yang keliru, yang salah, yaitu menjadi dosa. Dan juga kaki umpamanya, walaupun itu juga mewakili saja untuk keseluruhan perjalanan hidup kita di dunia. Maksud saya, ada di dalam firman Allah yang berbunyi, wala tamsi fil ardi maroha, yang artinya janganlah kamu itu berjalan di muka bumi dengan angkuh atau sombong atau membusungkan dada, kira-kira seperti itu. Jadi berjalan di muka bumi ini kan berarti ya bisa diartikan kakinya yang berjalan, bisa berarti ya semuanya. Maksudnya kita menjalani hidup ini, menggunakan hidup ini, tidak dibolehkan dengan digunakannya untuk kesombongan. Dan itu juga mungkin yang diinginkan oleh Allah, yang kebalikannya, yaitu ada di dalam firman Allah surat Furqan ayat 63 yang bunyinya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi khauna, yang artinya dan hamba Allah yang pengasih itu yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, dua ayat ini menunjukkan bahwa ada dua sikap kita yang harus kita ketahui, dan dua sikap itu ada yang satunya disukai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan satunya tidak. Jadi lawannya,
Yang satunya Allah menyuruh kita atau menghendaki kita itu rendah hati dan tidak menghendaki tinggi hati, angkuh, sombong tadi. Artinya itu juga seperti yang awal tadi saya singgungkan. Jadi bukan hanya bahasa lisan atau tulisan saja, tapi semuanya, sikap tubuh kita, perilaku kita secara keseluruhan sehari-hari itu akan dinilai oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan seluruhnya di hadapan Allah. Maka untuk itu ya kita harus hati-hati dalam bersikap, dalam berbuat, dalam keseharian kita. Jadi jangan hanya kata-kata saja yang diperhatikan, tapi semuanya. Dan itu pun juga ada di surat Abasa yang contohnya tidak orang lain, tapi Rasulullah sendiri pernah ditegur oleh Allah. Surat Abasa yang menjelaskan tentang bahwa Rasul dulu pernah bermuka masam, dan itu pun dilakukan terhadap orang yang buta. Artinya orang yang buta itu kan tidak tahu, tidak melihat apakah orang yang ada di depannya itu bermuka manis atau bermuka masam, apakah senyum, apakah cemberut, kan tidak tahu. Tapi kalau dikaitkan dengan firman Allah tadi yang awal, bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dipertanggungjawabkan, maka sikap kita yang apakah tersenyum atau cemberut atau masam tadi juga akan dipertanggungjawabkan, akan dinilai apakah itu perilaku yang terpuji, akhlak yang mulia, atau bukan. Seperti itu insya Allah. Jadi dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu ya sangat detail, bukan hanya sholat, puasa, haji, zakat, umpamanya, bukan hanya itu. Dan juga bukan hanya membaca Al-Quran, kemudian juga infak, sedekah, juga bukan hanya itu. Tapi banyak yang lainnya yang mungkin selama ini kita kurang memperhatikannya, bahwa itu juga sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa ada ibadah-ibadah yang kelihatannya tidak penting atau tidak masuk dalam daftar ibadah,
padahal itu juga ibadah. Dan juga sebenarnya contoh-contoh dari Quran ataupun hadis itu ya ada sebenarnya. Mungkin boleh jadi kita jarang membahas atau memperhatikannya. Umpamanya dalam sebuah hadis itu kan juga ada yang mengatakan bahwa senyum itu sedekah. Artinya senyum itu sebuah kebaikan, karena dianggap seperti orang bersedekah. Sedang bersedekah itu kan sebuah kebaikan yang disukai oleh Allah. Dan itu tidak ada kalimat yang lain yang dianggap baik yang terkait dengan bibir tadi, yaitu senyum. Artinya kita dengan siapapun tidak bisa kita itu menunjukkan sikap mimik muka kita itu tidak tersenyum, dalam arti ya muka yang cerah, ceria, menyenangkan, menyejukkan, kira-kira seperti itu. Jadi tidak mungkin kita senyum tapi kata-katanya yang menyakitkan. Bahasa lain itu ada istilah senyum sinis, senyum pencibir, senyum kuda atau apa istilahnya. Jadi itu yang harus juga kita perhatikan, karena boleh jadi kita atau diantara kita atau siapapun dia mengatakan sesuatu tentang orang lain umpamanya, kata-katanya sih mungkin datar biasa, tapi boleh jadi cara mengungkapkannya dengan menunjukkan mimik muka atau senyum yang pahit istilahnya, atau kayak orang yang ya tidak senang, yang sulit ditulis dengan kata-kata atau tulisan tadi, tapi bisa dilihat dari mimik muka atau bibirnya, sehingga kita itu kalau melihat seperti itu mengomentarinya, umpamanya dia itu melihat kita kok kayak gimana gitu, kayak ada sesuatu kayak kurang suka, umpamanya seperti itu, karena hanya bisa terlihat dari raut muka, cara melihat, cara tersenyum tersebut. Maka bagi kita yang sudah tahu, ya harus belajar untuk mengamalkannya dalam kesehari-harian kita, baik itu kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara seiman, baik yang dekat ataupun yang jauh, baik yang tahu atau kenal namanya ataupun tidak. Kalau dia itu saudara kita, khususnya yang seiman, ya kita harus
tunjukkan sikap yang ramah, yang menyejukkan, yang menyenangkan, wajah yang ya kelihatan kita itu orang baik, tapi baiknya bukan hanya di lahirnya, ya tentunya seharusnya ya sampai ke hatinya, dan itu juga sebaiknya dilakukan kepada siapapun, baik seiman ataupun tidak, karena itu bisa jadi nantinya ke arah dakwah. Karena dakwah itu bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perilaku sikap kita yang menyenangkan, menyejukkan tadi. Dan dakwah itu bukan hanya untuk orang yang sudah Islam saja, tapi juga kepada orang yang belum Islam. Dan kepada orang yang belum beriman, belum Islam, kan tidak harus kita temui, terus kita ajak ke agama kita, kan tidak. Bisa saja dengan kita itu menunjukkan sikap kepada siapapun dengan sikap yang baik, yang berakhlak mulia, sehingga orang lain itu juga akan menilai, oh ternyata orang Islam itu baik, orang Islam itu menghormati, menghargai, tidak menebar kebencian, kedengkian, umpama seperti itu. Karena apa? Karena selama ini sepertinya juga ada orang-orang yang membuat pola pikir orang lain itu salah memahami Islam dengan disebarkannya info atau berita hoax bahwa Islam itu keras, Islam itu teroris, Islam itu ya saling sukanya perang, dan itu sering ditampilkan di medsos, di berita dan lain-lain. Itu juga sebenarnya sedang dakwah orang yang belum beriman, karena dengan cara seperti itu harapannya orang-orang yang belum beriman punya pemahaman bahwa Islam itu ya buruk, tidak baik kan. Nah, untuk itu kita juga harus memberikan perlawanan ataupun memberikan jawaban dengan cara yang arif, yang bijaksana, dengan menunjukkan salah satunya sikap kita tidak seperti yang mereka gambarkan, yaitu ya dengan cara kita itu kesehariannya baik kepada siapapun, baik dengan yang sesama beriman ataupun tidak, kan gitu. Tapi kalau kita termakan oleh isu-isu itu, juga kita sendiri seakan-akan membenarkan apa yang diinformasikan oleh orang lain itu dengan menunjukkan perilaku kita itu ya mirip ke arah sana. Umpamanya antara orang yang beriman
saling ya gontok-gontokan. Dan itu kalau dicontohkan mungkin banyak ya. Umpamanya ada pengajian dibubarkan, ada orang ingin ngaji dilarang, ada orang yang ingin membuat bangunan untuk beribadah diupayakan bagaimana caranya tidak bisa membangun dengan berbagai macam cara, umpama seperti itu. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Itu kan akhirnya orang itu melihatnya, baik yang orang awam ataupun yang belum Islam tadi, oh ternyata Islam itu ya bercah belah, tidak bersatu, saling bermusuhan, saling merendahkan, mencela, ya kan. Bahkan dari sisi dakwah itu sendiri, sesama pendakwah juga lewat kata-katanya juga begitu, saling serang menyerang, saling menyalahkan, saling mengorek-ngorek kelemahan, kemudian saling menunjukkan sikap muka, mimik, senyum, sinis, dan lain-lain, dan saling berbalas seperti itu, dan menjadi tontonan untuk orang-orang awam, sehingga yang terlihat, walah Islam kok kayak gitu, yang jadi contoh tauladan kok perilakunya memalukan, umpama kan seperti itu. Naudzubillah. Itu yang bisa menjadi sebuah keprihatinan sebenarnya. Dan boleh jadi juga disitulah ayat Allah mengatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam itu ya secara kafah, ya menyeluruh, dalam arti ya bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya khatam Quran atau hafal Quran, sholat duha, sholat malam, bukan hanya itu. Walaupun itu ya sangat baik, orang Islam harusnya seperti itu. Tapi ya mbok ya jangan ditinggalkan yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu yang saya sebutkan tadi. Ya kita itu ya jangan sombong, merasa ilmunya lebih luas atau lebih komplit atau apa, jangan. Karena setan atau iblis itu jatuhnya di situ, karena merasa lebih itu. Kalau ibadah yang lain mungkin waktu itu iblis itu ya tidak ada masalah, tapi hanya itu kesalahannya. Dan itulah yang saat ini sepertinya akan dijadikan sebuah senjata bagi iblis untuk menghancurkan anak turun Adam, agar hancur seperti yang pernah dialami iblis itu sendiri, dan berharap agar menjadi temannya nanti di neraka. Dan itu yang sepertinya banyak saudara kita tanpa menyadarinya, sehingga bermunculan berbagai macam bentuk yang arahnya hampir sama, merasa lebih, entah itu lebih pandai, entah itu lebih lurus, lebih benar,
atau merasa kelompoknya lebih, ya pokoknya lebih yang saya lihat, sehingga dengan mengatakan si itu begini, sehingga mengatakan saudara yang lain dengan kata-kata yang mengarah merendahkan. Padahal dengan merendahkan itu artinya dia sedang meninggikan dirinya. Nah, itulah yang biasanya terjadi. Dan saya sampaikan ini agar jangan sampai kita itu masuk ke jurang kebinasaan atau berkelanjutan melakukan hal-hal yang mengarah kepada kesombongan, bukan mengarah kepada rendah hati. Dan itu bisa ditunjukkan lewat mimik muka tadi, bahasa tubuh. Senyumnya kelihatan, orang senyum yang menyenangkan, senyum ya senang lah. Itu kelihatan, nggak bisa ditipu biasanya. Termasuk cara menyusun kata-kata, ya kan. Kan ada yang kata-katanya itu sepertinya biasa, tapi sebenarnya ya sangat menyakitkan. Umpamanya ada orang yang mengomentari saudaranya yang lain, umpamanya kata-katanya dia itu pemahamannya tidak jelas, umpamanya seperti itu. Dia itu agak gimana umpama, sehingga mengarah bahwa yang disampaikan menunjukkan ketidaksukaan terhadap apa yang dia lakukan terhadap saudara lain yang dilakukan. Nah, itulah yang kita harus hati-hati, karena itu akan dinilai oleh Allah tadi. Karena kalau kita itu tulus, ikhlas, benar-benar senyum arti sedekah tadi, ya senyumnya itu secara keseluruhan. Jadi melihat orang yang lain mungkin kurang pas atau keliru pun, dia harus tetap menunjukkan sikap rendah hati dengan mungkin merasa ya mungkin ilmu saya masih kurang, atau ya saya sendiri juga masih banyak salah umpamanya. Jadi jangan menampilkan seakan-akan kita lebih bersih, lebih hebat, janganlah. Karena itu akan merusak keimanan kita, juga bisa menghapus amal-amal soleh kita. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan juga masih banyak yang keliru, kurang pas dan lain-lain. Saya juga minta maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.